Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zevanya Angelika Stumeang dengan NIM akhir 073. Hari ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester dari Hukum Humaniter dan Kepengungsian yang diampu oleh Ibu Davila Prawidya, SH.MH. Tidak berlama-lama, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Asymmetrical warfare, jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sering juga dikenal sebagai peperangan asimetris atau perang non-militer. Nah, perang asimetris sendiri pada dasarnya merupakan sebuah konflik antara dua pihak yang memiliki ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan juga strategi. Nah, istilah ini pada umumnya sering digunakan dalam konteks perang modern, di mana satu pihak biasanya lebih lemah akan menggunakan taktik-taktik non-konvensional dalam upaya untuk menyaingi atau mengimbangi kekuatan lawannya yang sangatlah besar. Nah, adapun ciri dari perang asimetris sendiri yaitu penggunaan taktik gerilya, terorisme, propaganda, perang cyber, serangan sudut, dan juga strategi lainnya, dengan tujuan untuk memanfaatkan kelemahan dan juga celah dalam kekuatan musuh sendiri. Nah, tujuan dari pihak yang lebih lemah dalam perang asimetris seringkali untuk menimbulkan kerugian pada pihak yang lebih kuat, baik secara ekonominya, politik, ataupun militernya. Nah, kita lanjut lagi nih mengenai apa sih contoh faktual dari asymmetrical warfare dan juga siapa aja pihak yang terlibat dalam konflik-konflik tersebut. Pada dasarnya, setiap konflik bersenjata, khususnya yang internasional, itu bersifat asimetris. Apabila jika sebuah negara dengan kekuatan militer yang besar sedang berperang, maka asimetris sendiri itu nggak bisa dihindari. Karena lawan dari kekuatan militer yang lebih kuat tidak memiliki persenjataan yang memadai. Adapun contoh dari asymmetrical warfare adalah perang Teluk yang terjadi pada tahun 90-an, karena dalam kasus ini Irak tidak dapat menghindari konfrontasi terbuka sehingga Irak menderita kekalahan telak dari koalisi pimpinan Amerika Serikat. Nah, selain itu nih, ada contoh paling faktualnya adalah konflik antara pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan pasukan Taliban di Afghanistan. Di mana dalam konflik ini, pasukan koalisi yang pada saat itu dipimpin oleh Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang sangatlah besar, dengan dukungan baik persenjataan di udara, terus teknologi yang cukup canggih, dan juga sumber daya finansial yang sangatlah kuat. Nah, adapun tujuan mereka adalah menggulingkan rezim Taliban dan mendukung pemerintahan Afghanistan yang baru. Nah, sedangkan jika kita lihat dari sisi atau dari pasukan Taliban itu sendiri, lebih mengandalkan pada taktik gerilya, serangan bom bunuh diri, serangan dadakan, serta dukungan dari kelompok-kelompok ekstremis lainnya. Meskipun secara kekuatan militer mereka lebih lemah, namun mereka sendiri lebih unggul dalam hal pengetahuan tempat, dukungan dari penduduk setempat, dan juga ketahanan terhadap serangan. Nah, selain itu, contoh lain yang bisa kita angkat sebagai contoh dari perang asimetris sendiri adalah konflik antara Israel dan juga Hamas di jalur Gaza. Di mana kita tahu nih bahwa Israel memiliki kekuatan militer yang sangatlah besar gitu ya, khususnya dalam dukungan teknologi, terus angkatan udara yang kuat, serta sumber pendanaan yang besar dan juga kuat. Nah, di sisi lain, Hamas merupakan kelompok yang terorganisir secara paramiliter dengan dukungan dari sebagian penduduk Gaza. Mereka menggunakan taktik perang asimetris seperti peluncuran roket secara sporadis ke wilayah Israel, lalu ada penggunaan terowongan untuk menyusup ke wilayah Israel, dan juga kampanye propaganda guna menarik dukungan
dari masyarakat internasional. Nah, selanjutnya kita akan bahas dulu nih mengenai apa sih prinsip proporsionalitas. Pada dasarnya, prinsip proporsionalitas dalam peperangan itu menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam pertempuran hanya boleh menggunakan kekuatan militer yang sebanding dengan tujuan yang emang ingin dicapai. Lalu, apa sih sebenarnya pengertian dari hukum humaniter itu sendiri? Nah, hukum humaniter sendiri memiliki makna seperangkat prinsip atau aturan yang mengatur perilaku pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan tujuan guna untuk melindungi setiap individu yang memang tidak terlibat dalam pertempuran serta membatasi juga penggunaan kekuatan yang berlebihan. Nah, terkait bagaimana sih cara atau upaya yang dapat dilakukan hukum humaniter untuk menghadapi ancaman dari asymmetrical warfare, di mana untuk masa kini dan masa sekarang gitu ya. Nah, setidaknya menurut saya ada 2 upaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil. Nah, dalam perang asimetris, pada umumnya warga sipil seringkali menjadi korban utama gitu. Oleh karena itu, hukum humaniter wajib membuat peraturan dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap mereka supaya kepentingan kemanusiaan dan juga militer tidak serta-merta saling berbenturan. Nah, dalam mewujudkan ini pastinya dalam pertempuran tidak disarankan untuk melakukan pengeboman atau menggunakan persenjataan yang efeknya tuh merusak cukup parah gitu ya. Nah, disinilah peran dari hukum humaniter harus dijalankan, yaitu untuk mengatur penggunaan persenjataan pada saat peperangan. Nah, hal ini harus dilaksanakan dengan tujuan guna melindungi warga sipil dan juga para pihak-pihak yang berperang. Nah, upaya yang kedua yang dapat dilakukan adalah adanya penyesuaian antara aturan dengan dinamika perang yang modern. Nah, di mana hukum humaniter harus terus diperbaharui dan juga diselaraskan dengan perkembangan teknologi serta taktik hukum. Penyesuaian ini wajib diperlukan dengan tujuan agar aturan tetap relevan dan juga efektif untuk melindungi setiap individu yang tidak terlibat dalam pertempuran. Oke, sekian pembahasan mengenai perang asimetris pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.